Kita mulai aja ya. Udah terlalu siang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar pertama mengenai mata kuliah ketika mereka komunikasi. Jadi mata kuliah ini gambaran umumnya adalah mempersiapkan mahasiswa semester 6 untuk menyelesaikan tugas akhir. Mata kuliah ini beriringan dengan seminar dan metodologi. Kalau metodologi lebih ke metodenya, kalau rekomendasi data hitung-hitung mengingatkan kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Jadi seluruh materi akan kita bahas di sini. Tapi karena semuanya sudah berada di kotaknya masing-masing ya. Jadi sudah ada yang digital marketing, sudah ada yang PR. Nanti ada tagihan di akhir membuat tulisan sesuai dengan kajian masing-masing. Yang PR siapa itu? Saya nggak tahu. Ada berapa di kelas ini? Ada 3 orang. Yang digital marketing? Ingat nggak? Berarti yang sedikit PR ya? Kalau yang pemberdayaan desa yang ruang masyarakat, nah banyak yang itu. Oh, nanti silakan sesuai dengan kajiannya masing-masing. Jadi lebih ke fokus. Sudah kebayang nanti semester depan mau ambil skripsi, tugas akhir mau. Ada yang berminat untuk ambil tugas akhir semester depan? Semester depan boleh. Jadi boleh ambil skripsi tetap semester depan. Sudah kebayang? Atau masih pengen kuliah? Ya kalau mau kuliah ya gak apa-apa. Saya mesti atau mau ngambil tugas akhir kan sekarang sedang dibahas di pimpinan mengenai tugas akhir atau skripsi. Dan mungkin mudah-mudahan akan yang ini mah bisa milih. Jadi tugas akhirnya tidak harus selalu skripsi, bisa milih. Mudah-mudahan selesai kebijakannya gitu ya. Kalau dari unitnya kan sudah ada aturannya, sudah disosialisasikan, tapi detail teknisnya kan belum ada di fakultas. Jadi sedang dibahas, mudah-mudahan kayaknya selesai. Ya, kecuali yang beasiswa nih, beasiswa mah rata-rata mau difulkan 8 semester karena jatahnya kan 8 semester, silakan. Karena ada yang beasiswa itu ada yang BI, KIP ya, itu mereka pengennya ya full aja gitu loh. Silakan ya Pak. Jatahnya kan memang 8 semester. Tapi kalau memang mau cepat selesai ya nggak masalah. Nanti akan jadi report baru. Di Ilkom sekarang ada 3 orang yang sudah mulai skripsi di semester 7. Dan ini baru angkatan sekarang. Jadi kalau angkatannya ini ada yang mulai skripsi di semester 7 berarti di generasi kedua. Sebelumnya rata-rata 8 ya, yang lulus mudah-mudahan Februari Adam skripsi sidang. Jadi 3 tahun 6 bulan 7 bulan. Rata-rata kan di atas 4 tahun ya. Karena mulai start itu September, yang di semester depan September itu sudah mulai start untuk bisa ngambil tugas akhir. Bayang tugas akhirnya apa? Karena nanti mata kuliahnya akan membantu Anda untuk menggiring ke arah situ. Ya, kalau yang mau skripsi, ya udah skripsi. Kalau yang mau jurnal, ya silahkan kita siapkan ke jurnal. Kita bikin artikel. Bayang? Atau belum ngeh gitu. Jadi orang dari semester ini rata-rata belum ngeh. Januari 2026 kalian itu sudah bisa sidang. Jadi tahun depan kayak kemarin ada Maulia Silvi itu sudah Januari 2025. Mereka start November, padahal mereka startnya November. Harusnya startnya September kan. Jadi ngaju itu saya berharap teman-teman lebih gerak cepat ya dalam nanti kalau mau ngambil gitu. Tapi kalau enggak ya udah nanti semester 8 santai. Tapi kalau mau ngambil yang sekarang sedang proses skripsi itu mereka sudah masuk bulan Februari tapi belum pada daftar.
di Ilkom belum ada yang daftar karena seolah-olah belum siap, padahal sudah ada mata kuliah sebelumnya, ada seminar sama, ada kabinet rektor sama, sudah membuat jurnal, tapi ketika skripsi tugas akhir kayak ragu-ragu gitu. Nah, mudah-mudahan akademi memang pasti murid ketika kan KRS sudah selesai, silakan mengisi KRS, langsung daftar mengisi formulir ke bagian akademik. Setelah bagian akademik, nanti beberapa saat, seminggu atau 2 minggu, dapat SK pembimbing, langsung bimbingan tuh. Jadi jangan kebanyakan ya, kebanyakan itu kayak kebanyakan. Padahal semester ada beberapa nih yang sekarang semester awal kok ada rajin-rajin gitu ya. Itu rata-rata penyakit mahasiswa tingkat akhir tuh rata-rata gitu. Udah yang ini udah semangat belum? Kayaknya belum. Ada yang ditanyakan dulu silahkan. Mengenai tugas akhir. Sudah disosialisasikan ya tugas akhir dalam skripsi. Ya, sudah menentukan ya. Mau skripsi atau bukan, mau skripsi atau skripsi. Oleh skripsi ya silakan. Oke, definisi di sini sudah ada. Studi mendalam tentang topik-topik khusus dalam komunikasi, memahami dinamika Oke, ini ruang lingkup kajian kapasitas data komunikasi antar persona dan intra ya, organisasi dan digital. Jadi kajian-kajian ini nanti Anda bisa pilih ya, silakan tentang desa berarti antar persona di desa, organisasi ya tentang organisasinya, digital terhadap tantangan. Ini komunikasi massa ya, agenda setting dan proses specification. Semua bentuk komunikasi sudah dipelajari ya, komunikasi massa dan media, digital marketing,
sosial media, semuanya sudah dipelajari. Jadi ini hanya mengulas aja. Ini antar persona sedang berjalan memang kuliahnya di semester 4. Ya kita bahas tugas dulu aja. Tugasnya adalah jurnal, mencari nama-nama jurnal 5 minimal. Setelah itu login. Ini sesuai kajiannya masing-masing ya. Kalau yang PR carinya PR, kalau yang digital marketing digital. Login atau daftar di jurnal-jurnal tersebut. Dari jurnal yang Anda ambil, yang cari ya, nanti buat laporannya, download template-nya. Template-nya di download yang ada di situ. Ya nanti setelah login itu kan ada template-nya di sebelah kanan biasanya. Di download. Silahkan pilih satu saja dari 5 jurnal ini minimal ya. Predikat jurnalnya untuk sementara dibebaskan saja dulu, tidak ada. Oke, untuk non skripsi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilai. Jadi kalau Anda mau, pas saya mau non skripsi, ambilnya karya ilmiah jurnal berarti ya. Ini nilainya. Ini grade Sintanya. Kalau Sinta 1, 2 nilainya A. Kalau 3, 4 A minus. Kalau 5, 6 B nilainya. Jadi kalau pas saya mau gampang nih, saya punya relasi di pengelola jurnal Sinta 5, boleh nggak? Boleh. Paling tetap nilainya B. Tapi tetap ada jurnal kan ada submit dulu, setelah submit nanti ada presentasi di sini. Ya ada pengujinya juga di Ilkom ya. Jadi kalau mau paling gampang yang mana? Yang ini paling gampang. Jadi B sudah di tangan. Tapi memang ini ada biaya ya. Ada biaya yang harus Anda bayar ke pengelola jurnalnya, bukan ke Ilkomnya, bukan ke visit ke Unmar, tapi ke pengelola jurnal. Ya, pengelola jurnalnya. Kisaran harganya ya, ini kisaran harga ini berarti di atas ya. Jadi saya ini nanti lihat di sini yang Anda pelajari masing-masing jurnal tersebut. Jadi Anda membuat laporan jurnal, misalnya jika itu jurnal ilmu komunikasi andalan di Ilkom, masuk ke jika, nanti di situ ada dewan redaksi dan lain sebagainya. Cari harga, template, limited dan lain sebagainya. Nanti ada grade-nya. Jika belum masuk ke sini, belum terakreditasi, Pak, tidak bisa untuk tugas akhir ya. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa ya? Bisa ikutin ya? Ini kisaran harga ya. Jadi nanti ada di sininya ya. Kalau ini kenapa jadi 3 juta ya? Memang sedikit kisaran di situ. 1, 2 itu di atas 1,5 lah. Nanti Anda bayar ke sananya. Enggak ada urusannya sama Unma. Kalau ini sama sekali enggak ada urusan. Jadi Pak, kalau saya dapat A, ke Unmanya bayar, ke sininya bayar. Jadi ya, tapi lebih berat ya. Kalau yang ini untuk yang paling gampang berarti apa? Kolaborasi itu antar disiplin, berarti satu Unma Anda misalnya dengan Pak Pesta menggarap suatu proyek, kerjakan proyek tersebut, nanti buat laporan di akhirnya. Atau Anda membuat proyek untuk perusahaan misalnya, ada startup, Anda membantu nge-brandingnya, misalnya anak PR, membantu nge-branding mereka selama sekian bulan, itu bisa nanti bikin laporannya, bisa. Itu paling gampang ya, karena durasinya pendek. Untuk magang durasinya minimal 6 bulan.
Jadi Anda nggak akan bisa selesai di waktu yang cepat untuk yang magang. Jadi Anda nanti 2 kali magang, 1 internship, 1 magang, 2. Internship di semester 7, magang berarti tugas akhir harus di semester 8, nggak bisa di semester 7 lagi. Tadi menanyakan? Oke, tugas setelah ini nanti setelah di-download, template yang sudah di-download gunakan oleh Anda bikin pendahuluan. Nggak usah bikin dulu judul, ya, bikin dulu pendahuluan. Kalau yang kualitatif berarti konteks. Kalau yang kuantitatif berarti latar belakang. Silakan. Kalau rekomendasi saya, biar Anda nggak 2 kali kerja, bikinnya kualitatif. Kenapa? Karena sekarang lagi metode penelitian kualitatif ya. Pasti akan disuruh juga untuk membuat minimal latar belakang. Ada yang ditanyakan? Ikuti aturan main yang ada di jurnal tersebut. Misalnya apa? Jumlah kata. Kalau jumlah katanya 6 sampai 7 ribu, ya Anda harus ikuti 6 sampai 7 ribu kata untuk pendahuluan. Ya, tugasnya cukup sampai pendahuluan. Ini tergantung sanggupnya berapa pekan. 2 pekan, 3 pekan. Waduh, Musik. kok pusing? Seharusnya 1 pekan sih, karena cuma pendahuluannya doang. Paling 8-9 halaman lah. Kan sudah biasa pakai AI bukan? Oke, nanti Turnitin wajib cek Turnitin. Sudah biasa kan ya? Sekarang wajib. Oke, Turnitinnya kalau mau ini mau ada yang sekali, ada yang tahu kan, ada yang untuk 1 bulan. Kalau saya rekomendasi pakai 1 bulan, udah nanti. Biasanya 40.000, 50.000 untuk 1 bulan. Kan kalau ada 20.000 paling 2 ribuan lah 1 orang. Jadi nanti gantian. A hari ini cek Turnitinnya, si B hari ini cek Turnitinnya. Atau 1 hari kan bisa beberapa kali. Misalnya dalam 2 hari untuk 20 1 kelas berapa? 18 berarti 99. Hari ini 9 orang, hari ini 5 orang. Gitu untuk cek Turnitin. Jadi bareng-bareng. Cek Turnitinnya berarti ikutin di sana di jurnal tersebut. Kalau lebih kurang dari 25 ya kurang dari 25%. Ya, cek Turnitinnya wajib nanti dilampirkan. Jangan dulu disubmit ya. Nanti di akhir kalau sudah selesai kita sambil berjalan Anda membuat ini sambil berjalan, mudah-mudahan selesai ini nanti 1 jurnal di akhir. Satu UTS berarti. Karena tagihannya nanti ada satunya berbentuk ini, satunya saya kira udah dimanfaatkan oleh AI membuat memanfaatkan AI. Ini memanfaatkan AI. Jadi jangan 100% ambil AI ya. Kita harus benar-benar selektif lagi. AI itu untuk membantu kita mengembangkan idenya. Kita kan punya idenya, nanti biarkan AI yang bekerja. Sampai di sini ada yang ditanyakan tugasnya 1 pekan yang mudah-mudahan. Pak itu tekan disuruh ngambil hari 5 jurnal tentang PR kalau tim. Nah terus loginnya tuh cuma di 1 atau di 5? Di semua. Loginnya di semua. Nanti kan Anda berarti harus pilih dulu ya. Di sini ada wifi enggak? Biar kita tambahkan ya. Banyak banget. Bagus nggak ini Unifi bagus nggak? Enggak? Nah, jangan gitu dong. Wah repot dong. Misalnya ya, misal ini yang rumah, yang emas.
nanti Anda daftar dulu, ya. Tadi 5 jurnal nanti. Nah ini kan tentang jurnal, Anda pelajari nih, ini jurnal template, berarti download. Tinggal klik aja download, udah. Tapi setelah, kalau download kan belum bisa sebelum, bisa sesudah. Saya sudah bisa. Oke, misalnya mau nyari apa nih? Maaf ya, namanya sama sih. Ini ada nama Sinta. Tuh, ini kan ada di sini semuanya ya. Tentang jurnalnya, petunjuk teknis, nah itu di kanannya ada identitas dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa nyari di sini, di Sinta. Oh, belum lewat ya. Salah ini. Saya juga logiknya ya. Begini aja deh, biar gampang nyarinya di sini aja. Jurnal Public Relation. Terima. Nah ini misalnya ya, lihat ya, lihat hasilnya yang Sinta 5 pasti ada. Itu ada ya, Universitas Sulang Bawang Lampung. Ini di sini ada. Ini Sinta 5 nih, ada yang gratis ada. Ini ada pedoman penulisan semuanya. Nah, nanti yang Anda pelajari adalah ini. Tuh, semuanya sudah ada ya. Ini menggunakan apa? Kalau sitasi sudah belajar kan ya? Memasukkan sitasi, mendelay. Sudah? Nggak bisa ya? Pakainya mendelay atau sutero? Mendelay. Ada di sini ya. Ini masih UTS. Nah ini contohnya. Satu berarti ya, Anda masuk ke sini, terus register. Berarti sudah, nanti dibikin laporannya, tinggal dicatat aja. Nanti cari lagi. Ada yang tanya kan? Pak, kalau lognya kan 5 jurnal ya, download juga 5. Satu aja kalau Oh, satu download pilih satu dari aja. kan berarti Anda pelajari dulu nih jurnal ini. Oh yang jurnal ini oh gratis nih, misalnya Sinta 5 tapi gratis gitu. Apa ini aja deh. Oh yang ini Sinta 2 misalnya. Oh Sinta 2 mau mahal misalnya. Terus bikin satu, terus di apa sih, dikembangkan jadi pendahuluan. Bukan dikembangkan, Anda membuat pendahuluan menggunakan template yang ada di situ. Sesuai dengan kajiannya masing-masing. Kan sudah biasa pakai AI kan? Iya. Ya udah tinggal nyari misalnya nih ya. VR tinggal gampang tinggal nyari ke AI boleh untuk saat ini
Ya, kita lanjutkan dulu ya. Buatkan judul artikel untuk jurnal publik. Ya. Kita minta judulnya dulu ya. Ini sudah ada judulnya yang bisa Anda gunakan, nanti tinggal cari itunya. Tinggal pilih apa mau. Nah, sukanya kemana nih? Kajian-kajian dalam jangan biar terus ya contohnya. Nih, ada strategi komunikasi, teori dan model public relation, ada hubungan media, etika, pengukuran, branding. Nah, Anda sukanya yang mana nih? PPR. Pilih, saya mau ke branding nih, misalnya mau ke personal branding. Nah, siapa nih misalnya apa ya? Gubernur Jawa Barat nih sekarang. Dia kan personal branding, berarti kan personal brandingnya kalau corporate branding sebagai gubernur. Tapi kalau personal branding dia sebagai Deddy Mulyadi. Bagus tuh diteliti, bagus. Kenapa? Karena dia sebelum dilantik aja dia sudah membuat kegaduhan yang luar biasa. Ya kan? Tadi itu dihilangkan, ya kan? Terus apalagi yang ke Cirebon, ke Mana itu dia sudah membuat kegaduhan tuh. Padahal belum dilantik, tapi dia sudah terpilih. Beda ya, gubernur terpilih sama gubernur nanti saat menjabat. Kalau Bupati Majalengka nggak terlalu ya, nggak terlalu ramai. PJ Bupati Majalengka ada 1 tahun 2 bulan, tapi ya lumayan juga ada prestasinya. Bisa dianalisa tentang personal brandingnya. Berarti masuknya ke ini public relation dan branding. Membangun mempertahankan citra, membangun bisa mempertahankan boleh public relation dan komunitas. Ya kan nanti tinggal pilih. Nah, ini kan hanya untuk membantu kita. Selebihnya ya tinggal di sini kita buatkan. Sudah tidak ya mau memasukkan pakai RIS, pakai itu sudah diajarkan pakai RIS. Misalnya ya, apa judulnya? Saya tentang brandingnya jadi saya pakainya Zotero ya, jadi lebih sama di sini. RIS sudah belajar pakai RIS. Ini misalnya ya, ini judulnya bisa. Nih, ini sudah ya. Jadi nanti tinggal copy paste menggunakan template.
kalau lebih dari seminggu kering lah. Sudah selesai. Sedikit. Ini pendahuluan ada. Oke. Ini 3 kopi kan. Mos, saya mos. Nah ini kan tinggal copy ke Word. Nah ini kan udah kita download nih tadi template-nya. Masukkan lagi di sini. Dah. Nanti hurufnya apa sih? Times New Roman-nya. Wah. Udah selesai. Ini sudah ada kan sintasinya kan? Ya kan belajar ini. Ini sudah pernah pelajari belum? Ini sampai muncul ini. Nah nanti gini aja, ya ini download copy ini ya. Setelah di copy, Anda masuk ke Mendeley. Saya pakai Zotero ya, sama aja. Mendeley boleh. Ini nanti file import from clipboard. Nah sudah masuk ya, sudah 2 item terimport. Nah ini ke sini tinggal ini kita ganti nanti. Tadi pakai apa 7 ya? Ke Zotero, edit citation apa 7, oke. Nah sudah ada. Nah udah masuk. Ini Porter and Keller. Nah ini daftar pustaka ini kita dulu belum ya. Nah daftar pustaka ini kita buka dulu berarti. Hapus. Enter. Kita edit bibliografi. Udah ya, selesai masuk daftar pustaka ini. Setiap Anda masukkan pun nanti siapapun yang Anda masukkan tinggal tambahkan. Kita minta lagi ya, misalnya ini 5 tahun terakhir ya, mintanya ya.
sama masukan. Ya, ini siap apapun yang kita ubah di atas itu ke bawah pasti akan terubah. Ini Paris and Guzman. Kita ubah dulu satu-satu di sini ya. Paris, nah ini ya. Fernandes. Jadi kalau Anda sudah menggunakan ini, itu nggak akan dicek sama pengunci pembimbing, itu nggak akan dicek lagi. Citasinya masuk semua ya. Paris Fernandes, Valverde, Lunin, Fernandes sudah ada semua. Jadi tinggal rajin-rajin aja membuka. Ini belum semua ya, saya masuk ini hanya contoh aja. Ini sudah 2 halaman, 25 menit. Ada yang ditanyakan? Tampaknya seperti itu. Berarti ngerti dong? Udah. Silakan kajiannya, Anda sukanya apa? Misalnya desa nih, kalau desa kajiannya apa deh? Saya nggak ngerti. Saya bukan konsultan desa, tuh kajiannya kemana? Saya nggak ngerti. Digital juga saya nggak ngerti. Yang digital marketing kajiannya apa aja? Tanya dulu. Kajian dalam konten sosial media marketing, email, semuanya tentang marketing, PPC, CTA kan. Nah ini ya yang marketing, silakan pilih. Kurang lebih ya ini. Tapi kalau Anda nemuin dari buku yang lain silahkan. Ini hanya pendapat ya. Jadi kalau Anda menemukan dari tadi faktor Excel, silahkan. Nah ini yang misalnya yang paling keren nih, dampak influencer dalam mempromosikan produk. Tinggal sebutkan produknya misalnya apa gitu ya. Dan tinggal kolaborasi misalnya. Analisis dampak influencer dalam mempromosikan produk sendal. Nah, udah berarti ada analisisnya ke situ. Ini Google Analytics, email marketing, sosial media marketing. Bedakan ya sosial media marketing dengan publikasi publisitas. Kalau konsultan desa, itu dipelajari apa kalau konsultan pemberdayaan desa yang desa? Siapa yang konsultan desa sih nggak cuy? Ya, kamu apa? Tentang apa? Kalau saya ngambilnya lingkungan itu Pak. Tentang lingkungan hidup. Letak komunikasinya di mana? Ya, masih itu masih baru lihat aja lingkungan itu aja. Pikirannya. Bisa kasih contoh nggak? Saya ada yang mau siapa lagi? Apa? Yang ininya paling tentang hijau desa. Nah kalau yang tadi saya kasih contoh misalnya nge-branding sebuah desa, itu masuknya konsultan desa juga? Masuk ya? Bisa ya? Berarti di situ bisa berarti larinya bisa berarti. Paling lebih ke nantinya permasalahan yang ada di desa. Nah benar. Kan konsultan. Nah karena kita komunikasi jangan ke penghijauannya dong. Parah. Paling ya di situ ya kita nge-branding terus membantu misalnya apa tuh yang di Cipelang apa ya Sungai Cipelang tuh kan kita ngebantu nge-branding biar banyak orang tahu
itu gimana promosiin promosi. bisa. Berarti kajiannya tuh ke pihak-pihak juga ya. Iya. Cuman objeknya aja berarti. Objeknya yang beda. Ya pihak-pihak juga ya. Kalau marketing kan jelas ya. Marketing mah marketing, kalau pihak mah pihak. Bedanya kalau marketing kan bayar. Kalau pihak kan enggak, kayak misalnya release ya, bikin press release itu kan enggak bayar. Kalau marketing kan pasang iklan jelas-jelas. Kalau rural consultant kayaknya pihak juga lah jadinya. Ada yang ditanyakan, silakan. Coba mau bertanya apa aja. Ya baik, sudah bulan berapa kita? Ada duluan aja. Jangan 8 bulan. Ya itu deh itunya, template-nya. Di template tersebut misalnya ya berapa kata itu hanya contoh aja 8 lembar. Kalau pas saya menggunakan ini sekian lembar 10 ya 10 gitu. Makanya tadi pasti Anda harus pelajari dulu nih, pasti akan nyari yang paling sedikit. Tapi kan saat nyari pasti baca dong. Mau nggak mau pasti baca. Oh, pasti banyak punya orang lain contoh-contohnya. Orang lain begini. Oh, minimal jadi sudah banyak wawasan nanti tuh untuk saat semester 7 tuh udah ngeblank. Saya mau bikin apa ya? Wah nggak ada cerita kayak gitu. Jadi sekarang sudah mulai nanti belajar tentang jurnal dan sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan? Tadi kan tentang kayak national branding dan simpatisan. Kalau misalkan kajiannya itu tentang ini perubahan perilaku sosial masyarakat, bisa nggak? Contohnya misal kayak sekarang kan zamannya sosial media gitu. Nanti yang dikajinya itu kayak misalkan orang tua yang main ini apa sosial media tapi gampang terkena hoax gitu. Jadi gampang kemakan kena hoax itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Tinggal itu kan sangat luas ya. Ya. Pilih aja itu terlalu luas. Pilih mau hoaxnya atau perubahannya kan beda. Kalau hoaxnya berarti ke kontennya. Kontennya. Nah, kalau perubahan berarti harus tahu dulu ini dulunya gimana, sekarang gimana, letak perubahannya itu di mana. Oh iya. Kalau yang namanya berubah kan dari A ke B. Ya kan kalau hoax kan berarti isinya konten-konten. Itu Bisa. gitu ya, Pak. Jadi itu bisa jadi 2 judul. Kedua, Bisa, makanya tinggal pilih mau kemana maksudnya biar fokus, nggak terlalu melebar. Kalau terlalu melebar kasihan nanti saat penelitinya ini diteliti juga, ini diteliti juga. Jadi dari sekarang mau menyiapkan dari sekarang boleh, itu bagus nanti. Jadi saat kan anak-anak pasti seminar nih, di akhir itu pasti disuruh seminar. Jadi udah minimal udah siap. Oh sesuai kajian masing-masing, tapi paling kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ya nggak masalah. Kalau saya sih nggak masalah. Mau kuantitatif mau kualitatif sudah kebayang kan judul-judulnya mau apa? Passionnya kemana gitu. Pas saya mah bisa dulu bagus apa ya retorika public speakingnya. Saya mau tentang public speaking dong, boleh silakan. Sesuaikan dengan minatnya atau lihat di transkrip nilai yang paling bagus, yang paling Anda suka itu mata kuliah apa. Silakan. Pak, kalau misalkan kita kan ngambil matkul pilihan misalkan digital marketing. Nah, kata Bapak tuh biar ramping gitu ya, judulnya disamain antara metode kualitatif, seminar komunikasi sama kapita selekta. Kalau misalkan judul kita itu melenceng dari mata kuliah pilihan kita, itu gak apa-apa nggak? Sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Cuman asal lucu, gitu misalnya dokter anak ngobatin kandungan kan asal lucu. Gak apa-apa sih sebetulnya masak. Boleh kok kita anak ilmu komunikasi. Kalau misalnya apa saya tidak mau bikin 3 ya udah boleh. Saya sih untuk memudahkan aja bikinnya 1 gitu. 1 untuk 3 matkul kalau bisa. Kalau enggak bisa kok ini mau nggak bisa harus 3 ya udah bisa.
Ya misalnya apa yang seminar mah harus kuantitatif, dosennya siapa seminar? Bulan kuantitatif tuh, mungkin jarang yang kuantitatif. Berarti nyari dulu yang di sini tuh yang kuantitatif biar nanti. Bebas, tapi kan ada mata kuliah metode kualitatif. Iya. Bu Titi, Iya. Bu Titi kualitatif nanti. Tapi gimana kitanya kan itu kita mau. Oh ya enggak dong, kalau kualitatif mah harus kualitatif dong. Kalau seminar kemungkinan gue dibebasi, kayak kapita bebas. Kalau kualitatif mah pasti harus kualitatif dong, masa belajar kualitatif. Enggak dari yang sekarang yang. Oh iya, kalau yang sekarang udah bebas. Bebas, makanya tadi saya bilang mau bikinnya 3 juga nggak apa-apa. Apa seminar mah, yang ini mau kuantitatif, mau mata kuliah metode kualitatif, yang kapita mereka mah bikin lagi ya nggak apa-apa sih. Bebas. Bagus justru saya seneng punya 3 ya. Nah, makanya saya kasih kemudahan biar kemudahan gitu. Nah, saya mau bikinnya 1 aja, mana? Ayo kualitatif yang mau bikin kan biar bikinnya 1 seminar yang itu kualitatif yang itu kabinnya juga yang itu juga. Oh ya jangan jadi berat gitu. Enggak, saya disuruh memberi kemudahan yang dibuat ribet ya. Sudah masuk kualitatif atau seminar? Sudah ya. Masih pemanasan kan, tapi sudah di awal sudah dikasih tahu kan disuruh bikin tulisan. Nah, seminar juga kan, kalau sudah pasti seminar ya. Nanti di akhir. Kalau seminar tuh bocoran ya, tapi jangan di situ. Ya, apa Pak? Bocor dari Pak Bocor. Kita kan belajar agenda setting, ya. Nah, lakukan itu. Ngerti ya? Tahu kan kalau Jokowi itu semuanya agenda setting. Dia seolah-olah ini seolah padahal itu para pembuat film di belakangnya. Ya, itu kan. Kayak berarti saat seminar tuh. Jadi nanti hidup saat seminar itu karena ada agenda setting. Jadi saya nggak akan ngaku kalau disuruh pakai ini. Kalau anak-anak jadi tambah pintar, kalau sekarang tambah cerdas. Kayak sebenarnya misalnya 5 kelompok atau berapa, nggak tahu. Nggak tahu disatuin, nggak tahu dipisahin. Ada lagi yang bertanya? Itu yang kayak kemarin yang seminar komunikasi itu ya Pak? Iya, seminar itu ya, seminar itu. Ada yang nontonnya nggak sekarang? Kan kalau dulu tuh Bu Titi sama Pasang atau sama siapa ya harus bawa 10 orang atau berapa orang ya? Enggak, bukan anak-anaknya yang akan sebelumnya. Ada yang disuruh nonton kan ya. Nah gitu, terlebih gitu kan. Kebayang nggak? Jangan-jangan masih ini terbayang-bayang masa lalu. Kata-kata belum sadar sudah semester 6. Saya dulu kan beda sudah di dandanannya juga dulu mah masih unyu-unyu, sekarang udah ibu-ibu. Kamu sadar? Ada lagi silakan yang mau didiskusikan. Depan kita random aja belajarnya atau mau per kajian. Misalnya kan kabinet sektor itu komunikasi organisasi kita pelajari, retorika kita pelajari, atau kita random. Intra, jadi kita belajar intrapersonal lagi, bukan belajar kita mengulas lagi apa yang kita pelajari. Barangkali ada yang tidak dibahas, atau saya bingung dengan mata kuliah ini, nah kita diskusikan. Karena itu kayak kalau dalam
Itu anak SMA kayak pengayaannya lah, kayak pengayaan, tapi seluruh mata kuliah itu digabungkan seolah-olah kayak gitu. Jadi mata kuliahnya kan sudah semua. Aset di semester 2. Semester 2 ada mata kuliah ini. Sedangkan kayak komunikasi organisasi kan mereka belum. Komunikasi visual masih berjalan, fotografi masih berjalan. Kalau ini kan hampir semua udah ada, hampir semua. Tinggal yang ongoing di semester 6 aja. Organisasi udah, public speaking udah, apalagi visual udah, dan semuanya sudah. Jadi tinggal ya udah tinggal mulas aja. Kita lihat nanti di nilai yang jelek rata-rata nggak apa, kecuali PAI ya nggak akan dibahas. Ini khusus ke komunikasi. Kok saya PAI nya jelek? Karena ada Pancasila yang jelek ya? Hah? Iya ada Pancasila yang jelek. Wah ini pas satu kelas kan jadi jelek semua. Ada loh, bener nggak? Tahu apa? B, yang B. Awalnya komunikasi. Komunikasi kelas B semua. Kelas B semua. Nah, B itu bagus. B bagus. Kalau kelas mana? C bagus. C. Coba ada lagi yang ditanyakan? Nanti ya. Oh, kita belajar politik juga, pemasaran juga, masak, lintas budaya juga kita pelajari. Tapi kita kan karena udah jadi ya kita diskusi aja lebih ke kendalanya apa. Bisa nggak menentukan satu aja passion Anda mana gitu? Saya komunikasi massa nih, massa dan media, organisasi, public speaking, budaya, pemasaran, politik. Anda sukanya mana gitu? Kita tentuin masing-masing satu lah. Ayo. Sudah. Sudah nentuin. Dari sekian banyak komunikasi yang Anda pelajari ini, apa? Saya suka politik. Nah, judulnya tentang itu ke politik. Saya lebih ke organisasi. Berarti tentang manajerial, boleh tentang manajemennya, komunikasi organisasi kan. Sudah menentukan? Ayo. Sudah? Pilih apa? Tadi ada ya komunikasi media massa. Komunikasi massa, Kayaknya lebih ke situ deh. media massa. Medianya apa kira-kira? Kayak Facebook. Facebook bukan komunikasi massa. Apa? Itu new media maksudnya. Oh ini ada. Hah? New media ya? Kajiannya tentang new media. Next apa? Kamu apa? Passionnya apa? Kayaknya interpersonal. Interpersonal. Kira-kira apa kajian tentang interpersonal? Kayak apa? Kemarin ada yang menanyakan tentang komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen saat bimbingan skripsi. Bisa tuh jadi judul. Bisa, karena kan komunikasi interpersonal mahasiswa sama dosen kan. Pembimbing satu sama pembimbing dua, sama pembimbing satu nanti gini, sama pembimbing dua nanti gini. Bisa tuh kayak gitu. Komunikasi antara media. Ya, next. Sama sih interpersonal atau enggak intrapersonal? Intra, Intra atau intra? kalau intra kira-kira apa? Kayak di dalam diri sendiri. Contohnya apa? Kayak apa ya? Sifat kayak mempunyai imajinasi di dalam diri sendiri terus
menganalisis sifat diri sendiri gitu. Tentang diri sendiri. Diri sendiri apa ya kira-kira kajian? Karena selama ini saya belum menemukan acara-acara tentang strategi komunikasi, branding, yang intra, yang antar banyak. Kalau yang antar anak dan orang tua, Kalau misal dari branding itu berarti apa itu? branding tentang komunikasi new media, branding media Branding dari suatu perusahaan atau itu corporate branding. Ada strateginya atau pencitraannya beda. Tapi beda tuh antara intra sama, kalau intra lebih ke ya intra misalnya apa ya? Next belakangnya Interpersonal. intra juga, intra antar personal ya Pak. Kira-kira tentang apa? Belum. Next. Antar personal. Inter ya. Next. Antar personal ya. Oh banyak yang suka antar personal ya. Nanti dipersempit aja. Objek subjeknya mau apa, mau siapa. Ya, kalau antar persona. Berarti antar persona antara teman, boleh. Antara anak sama orang tua antar persona. Antara dosen sama mahasiswa antar persona. Atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan sama. Tapi itu bisa ke komunikasi organisasi juga. Kalau antar persona lebih ke pribadinya. Bos sama bawahan, tapi dia saudara gitu. Membahas tentang itu. Next apa? Yes. Budaya deh Pak. Lintas budaya. Tentang lintas budaya atau budaya itu sendiri. Budaya. Misalnya Kayak budaya luar Indonesia itu menurut apa, Indonesia menurut apa. perbandingan maksudnya. Bisa dikasih contoh budaya yang mana? Kayak misalnya. Iya Pak, waktu soalnya waktu kuantitatif mungkin tentang budaya Korea sama Indonesia. Koreanya apa? Lebih ke K-pop sih. K-pop. Karena dulu ada Korean Wave, ada skripsi Korean Wave. Jadi kalau kamu bikin itu pasti akan ditolak. Karena sudah ada yang meneliti sebelumnya tentang Korean Wave. Korean Wave berarti semua ya, K-popnya, K-movie-nya. Itu di era tahun berapa gitu. Next, mana Pak? Mungkin lebih ke media. Video media. Bisa dikasih gambaran? Mungkin yang saya apresiasikan di beberapa postingan ada beberapa komenan yang bilang banyak orang Gen Z yang ngikutin tren hidup TikTok super standar TikTok gitu Pak. Nah saya mau sendiri itu kenapa Gen Z itu lebih menggunakan standar hidup dengan TikTok itu Pak. Lebih ke komennya atau ke Gen Z? Gen Z Gen Z-nya di mana kira-kira? Karena harus jelas kalau di berikutnya berikut. di Majalengka. Majalengka terlalu luas loh. Iya, kan umum berarti. boleh, tapi sanggup enggak kalau Majalengka? Majalengka kan berapa harus dipersempit gitu, biar memudahkan aja. Organisasi yang bisa Organisasi bisa. Organisasi apa dulu? mungkin itu Pak. Organisasi Karena kan kalau yang mau membahas tentang persepsi juga bisa. Dia apa dia? Yang lintas budaya tapi ke budayanya itu Pak, yang budaya. Misalnya apa? Artinya tuh kayak pengembangan ininya tentang personal branding wisata desa dan budaya, di mana dari situ tuh ada sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita itu mengembangkan sebuah wilayah yang dimana dimulai dari SDM dulu. Bisa lebih dispesifikkan budayanya apa? Budayanya contohnya kayak nggak budaya paling nanti
UMKM kan Pak. Tentang apa ya UMKM? UMKM-nya seperti misalkan makanan, Oh ya, komunikasinya apa? komunikasinya nanti ke cara apa mini produknya gitu, kayak menjualkan produknya lewat media sosial. Ini tentuin aja UMKM-nya apa gitu. Jenis nama produknya apa. Nanti dibuatkan kayak kayak produk kayak gitu. Itu branding, Bro. Oh, branding. Jadi harus nyari yang belum punya label, belum punya logo kayak gitu. Kan di desa-desa banyak ya Pak yang kayak asal bikin ini aja tapi belum ada branding namanya. Nah, untuk itu kayak gitu. Tapi harus dari sekarang ini sudah mulai mencari deh. Ada berapa produk kayak gitu. Nanti bantu sama Anda. Iya. Next, Saya pakai teori interpersonal apa tuh? sama kayak sama teori use and gratification Pak. Use gratification komunikasi massa. Allah berarti interpersonal aja Pak. Kalau beda, jadi itu ya tolong nanti jangan dicampur adukan kalau ini teori tentang komunikasi massa atau dulu teori itu komunikasi massa. Ketika ditarik ke teori ini nggak pas gitu. Bukan salah atau benarnya, tapi nggak pas. Karena teori itu dulu dibuatnya ketika membahas tentang komunikasi massa. Bisa dipahami nggak? Ya, karena ciri-ciri komunikasi massa itu dulu seperti ini. Komunikasi massa kan TV, radio. Tapi kan sekarang sudah berubah komunikasi massanya juga dari ciri-ciri tersebut. Next, Aku kayaknya ngambilnya dari budaya juga. apa? Lintas komunikasi lintas. Komunikasi budaya berarti ya. Tentang apa nih? Nah, aku tuh pengen nanya Pak, kemarin kan aku tuh yang kuantitatif itu bikinnya itu kan kayak pengaruh dari satu lagu ke pola pikir sama ekspresi diri satu remaja tuh, itu masuk ke lintas budaya nggak? Pengaruh Atau apa? ya pengaruh kayak lagu ke ekspresi diri remaja gitu. Masuk. Masuk kayak itu maksudnya ke pola pikir sama ekspresinya. Iya. Ya itu yang kayak lebih ke Tinggal tapi harus ditentukan aja lagunya dulunya sama. Pak, lagu Bernadia. Oh, Kan keren tuh iya. di TikTok Tapi kan itu kuantitatif ya. Iya, kuantitatif. Populasinya jelas Iya. kayak gitu-gitu. Kalau kemarin ngambilnya populisnya Majalengka sampelnya, karena kan kata Bu Bulan ya udah yang penting ada sampelnya dulu, ngerti dulu gitu. Jadi belum terlalu spesifik sampelnya mah. Oh. Kalau judulnya mah udah ngambil satu lagu ke ekspresi diri. Itu nggak bisa nanti. Next, Interpersonal. kita personal kayak gitu. Kayak di belakang layar gitu loh Kak, ketemu sama orang-orang di belakang layar terus kayak membranding suatu hal gitu. Berarti brandingnya atau interpersonal? Apa? Brandingnya atau interpersonal? Interpersonal ya? Jadi komunikasi sama banyak orang gitu. Bisa dikasih contoh nggak? Maksudnya gimana? Misalkan kita pengen, tapi maksudnya itu ke digital kan? Apa? Kalau branding bukan digital. Kalau digital marketing ya marketing memasarkan. Nah, dari sekarang dinilai lagi ya. Boleh nanya ChatGPT lah. Next, Zaman Turki. push. Living Bookman ya. Gimana zaman Turki? Tentang karena kemarin juga pas di kuantitatif udah pakai dramaturgi gitu, jadi lebih mendalam. Dramaturgi kuantitatif tidak? Ya, kemana yang udah dipakai gitu, di kualitatif juga kayak mau dipakai juga tentang second account Instagram terhadap self disclosure. Karena masuk ke dramaturgi. Second Dramaturgi account kan bukannya kualitatif ya? maksudnya? Bukannya kualitatif. Dramaturgi. Oh tadi kemarin yang kuantitatif bisa juga sih Pak, Dramaturgi dipakai di kuantitatif bisa. bisa. Itu pengaruh kalau di kuantitatif, mungkin kalau di kualitatif beda awalannya. Jadi kayak analisis atau hubungan. Soalnya yang second account itu kan perbedaan antara front stage sama backstage. Ya, tapi
saya dramaturgi itu kualitatif. Second account yang backstage sama front stage-nya nanti gimana? Dan analisanya kita tahu itu dia punya second account gimana? Pakai question ada yang kuantitatif. Oh berarti bukan kuantitatif, kualitatif tetap membahasnya itu hanya sebagai pra-penelitiannya. Pra-penelitiannya menggunakan data kuantitatif, nanti ngebahasnya pakai kualitatif. Karena kan backstage sama front stage kan beda ya. Kayak biasanya kalau contoh-contoh itu kan anggota DPR nih saat dia di stage on stage itu gini, tapi ketika di backstage itu gimana? Kita antara front stage sama backstage seperti itu. Biasanya kalau event seperti itu. Teori. Bisa dipelajari lagi kalau karena ada beberapa teori yang bisa ditarik kuantitatif, ada yang bisa ke kualitatif atau mix, mungkin mix method ya, itu bisa pakai mix method, bisa aja, tapi tolong kuasai dulu karena sekarang ini belum ada yang menggunakan mix method. Mix method itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, jadi datanya data dari kuantitatif dibahasnya nanti secara kualitatif. Biasanya kebanyakan gitu datanya yang dari kuantitatif dianalisa menggunakan visibel kualitatif. Karena kalau kuantitatif biasanya dalam skala yang besar. Ya, kalau yang punya second account reliable-nya rendah nanti. Reliable itu kalau hanya berdasarkan itu kan banyak orang bisa ngomong ketika misalnya kuesioner nih. Di sini saya kasih kuesioner. Kira-kira mereka jujur nggak tentang second account? Saya yakin nggak jujur semua. Pura-puranya nggak punya aja. Apalagi para pejabat yang bermain di belakang gitu. Yang kita nggak tahu, tapi ya kita sebagai peneliti harus netral. Ada lagi yang lain silakan yang mau ditanyakan disampaikan. Silakan mengenai metodologi pelajari lagi karena metode kualitatif tuh banyak banget, apalagi content analysis ya, analisis isi itu banyak sekali. Ada barangkali ada yang tertarik. Jadi rata-rata, jadi entah, jadi musiman gitu ya, entah kenapa. Ini yang sekarang saya tanya, yang saya tanya rata-rata antar persona ya. Ada yang tanyakan lagi? Pak, Ya. ini kalau misalkan perubahan ya misalkan perubahan perilaku intonasi dari suara yang dimana daerah atas atau daerah bawah, yang atas kan dingin, kalau daerah bawah itu kayak misalkan Kertajati, atas daerah Cikijing, bawah daerah Kertajati, itu tentang intonasi suara dari cara gaya bahasanya. Kalau misalkan daerah Kertajati itu lebih ke keras, kalau misalkan dari daerah Cikijing itu lembut. Nah itu tuh ada faktor yang mempengaruhinya nggak Pak? Dari segi cuaca ataupun yang lainnya? Pendapat? Ini nanyain wae Pak berdua. Ini mau menanyakan ke saya atau mau penelitian? Tanyain Bapak. Bapak pendapat Pak, soalnya kemarin Mengenai pendapat. Iya.
maksudnya berarti apakah Emang bener gitu Pak? Apa Artinya cuaca ah, berpengaruh terhadap Intonasi suara. intonasi suara? ya emang ada tuh Pak. Kalau dulu pernah ada penelitian itu berpengaruh. Apa karena panas jadi marah-marah jadi ada Bukan ya, salah satunya gitu ya, dulu pernah ada penelitian tapi ke hewan ya penelitiannya. Oh. Ke hewan Ya, dilakukan penelitian. Bahasa ya kalau hewan memang iya sih Pak itu. Tapi kan manusia juga cuaca itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologisnya. Tapi kalau ini cuma secara sih Pak. Iya, pengennya kan jadi bawaannya tenang gitu ya. Coba kalau di sini ada yang suka nyetir roda 4 gitu ya, pakai mobil pakai AC dengan yang tidak itu beda. Lebih capek yang nggak pakai AC dan lebih beda ya. Coba ada yang suka nyetir misalnya pakai mobil sedan dan mau pakai mobil Katana misalnya yang non AC, itu badan pasti lebih capek pakai mobil Katana dengan jarak yang sama. Oh berarti Cuaca sangat berpengaruh sekali. berarti bukan lebih ke cuaca sih Pak, mungkin ke suhu. Cuaca berpengaruh kan, suhu. Ya tapi asa aneh itu didengar dari cuaca gitu. Kalau suhu asa iya masuk akal. Cuaca kan dia kan kalau di tempat dingin pasti akan selalu lebih sering mendung, hujan, beda dengan di tempat panas. Cuaca kan ke weather ya. Ada lagi? Kan tadi kan mau ngambil tentang komunikasi interpersonal ya, lebih menjurus ke pengembangan wisata. Terus tentang kayak membangun hubungan dan meningkatkan daya tarik destinasi itu lebih baik pakai komunikasi interpersonal atau komunikasi organisasi. Apa? Destinasi? Kalau iya kayak kita tuh mau membangun hubungan dan meningkatkan daya tarik destinasi gitu. Misal kayak di sebuah desa tuh ada tempat wisata yang kurang dikenal gitu. Jadi kayak kita mau ngembangin wisata itu bisa masuk pakai komunikasi interpersonal atau komunikasi organisasi. Nggak cocok komunikasi interpersonal organisasi, itu cocoknya ke promosi ya, ke branding kan. Berarti komunikasi massa, Ke new media ya pakainya, tergantung mau promosinya lewat apa. media sosial. Media sosial, udah dengan Berarti media sosial. media. Media. Ada lagi kenapa? Satu pekan ya, tugasnya ya. Saya, nanti tugas dirinya yang dulu itu pakai kelintin ya. Oh ya, untuk Ramadan kita mix aja ya nanti ya. Oke Pak. Kalau bisa pakai Zoom gitu nih, karena kita hanya tinggal diskusi. Silakan mau mana dulu yang menurut Anda paling rumit lah. Ya, kajian yang paling rumit apa sih? Dari sekian banyak kajian
misalnya tadi komunikasi organisasi, komunikasi massa, budaya, yang mana yang menurut Anda paling susah